Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama saya sendiri Tias Nurfala 19.700.002 dan rekan kelompok saya Ainul Fitria 19.700.011. Nah, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Makro Terbuka. Oke, langsung saja. Yang pertama akan membawakan materi adalah Saudari Ainul Fitria. Kepada Saudari Ainul Fitria, saya persilahkan. Saya akan membahas tentang perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, juga merupakan sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Melakukan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh berbagai negara. Semenjak beberapa abad yang lalu, ketika berbagai perekonomian masih belum berkembang, perdagangan ekspor dan impor telah mereka lakukan. Pada kegiatan ini, kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Walau bagaimanapun, secara relatif, kepentingannya berbeda dari satu negara ke negara lain. Aliran barang ekspor, impor, dan ekspor neto. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Dan impor menimbulkan efek sebaliknya. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran. Ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Dengan demikian, sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung kepada ekspor neto, yang mana ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Ekspor neto atau bersih. Ekspor neto atau ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal, juga dikenal sebagai neraca perdagangan. Untuk mendapatkan ekspor neto, kita harus mengurangi nilai ekspor ke nilai impor. Ekspor bersih sama dengan nilai ekspor kurang nilai impor. Misalnya, pada April 2019, nilai ekspor Indonesia adalah $12,6 miliar dan nilai impor adalah $15,1 miliar. Oleh karena itu, ekspor bersih Indonesia minus $2,5 miliar. B. Aliran sumber daya finansial, aliran modal keluar. Aliran keluar modal adalah sumber risiko bagi perekonomian sebuah negara. Itu dapat menyebabkan depresiasi parah dan krisis nilai tukar yang mana dapat mengarah pada krisis ekonomi, sebagaimana terjadi di Indonesia dan Thailand pada tahun 1998. Dan krisis ekonomi tidak hanya berdampak pada stabilitas perekonomian sebuah negara, tetapi juga merebet ke masalah sosial seperti kerusuhan, kemiskinan, dan kelaparan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran modal keluar: 1. Melemahnya pertumbuhan ekonomi. 2. Krisis politik. 3. Penurunan suku bunga domestik. 4. Tingginya beban utang pemerintah. 5. Spekulasi. Dampak arus keluar modal. Arus keluar modal mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik, menyebabkan depresiasi. Arus keluar yang relatif kecil wajar bagi perekonomian, itu mengarah pada depresiasi kecil yang mana seharusnya membantu untuk mendorong ekspor. Simpanan adalah uang yang disimpan dalam suatu rekening di mana pemasukan terjadi biasanya hanya 1 kali dalam sebulan, dan rekening ini
dan rekening ini digunakan untuk seluruh kebutuhan. Maksudnya adalah rekening simpanan ini merupakan tempat penyimpanan sementara uang yang didapat dan pada akhirnya digunakan untuk membayar seluruh kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan atau sampai uang di rekening tersebut habis. Investasi. Sedangkan investasi adalah tabungan yang diperuntukkannya untuk jangka waktu yang lebih panjang untuk 3, 5, 10 tahun ke depan. Minimal untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat memberikan hasil yang lebih besar dari bunga bank serta deposito. Tapi tentu resikonya juga lebih besar daripada bunga bank atau deposito. Contohnya saham, obligasi tanah, properti, emas, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu hubungan simpanan dan investasi dengan aliran internasional. Dalam hal ini, yang lebih erat ada hubungannya dengan aliran internasional, yaitu investasi, karena di mana meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Berdasarkan Rencana Strategis Penanaman Modal 2015-2019, pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasi yaitu infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri serta ekonomi digital. Sektor-sektor ini sangat terbuka untuk penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment atau FDI. Tentunya dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM hadir sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah nilai tukar nominal dan real. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Contohnya, jika pergi ke sebuah bank, Anda mungkin akan melihat angka yang menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS. Misalnya untuk memperoleh 1 US dollar, maka kita membutuhkan Rp 14.000. Jika Anda memberikan Rp 14.000 kepada bank itu, bank tersebut akan memberikan 1 US dollar. Dan jika Anda memberikan kembali 1 US dollar, Anda akan memperoleh Rp 14.000. Nilai tukar real atau kurs real atau real exchange rate adalah harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya, disesuaikan dengan perbedaan tingkat harga domestik dengan luar negeri. Sebelum menghitungnya, Anda membutuhkan data nilai tukar nominal indeks harga domestik dan luar negeri. Kita menggunakan indeks harga untuk mewakili tingkat harga agregat, di mana perubahannya dari waktu ke waktu mewakili tingkat inflasi. Salah satu indeks harga yang banyak digunakan untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Asumsikan Anda menggunakan indeks harga konsumen untuk perhitungan. Anda dapat menggunakan rumus nilai tukar real di bawah ini. Nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal kali IHK luar negeri atau IHK domestik. Atau jika kita mengkonversi IHK menjadi persentase tingkat inflasi, maka rumus nilai tukar real di atas akan menjadi nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali 1 tambah tingkat inflasi luar negeri atau 1 tambah tingkat inflasi domestik. Mari ambil contoh sederhana dan asumsikan Anda adalah orang Indonesia. Di tahun 2010, nilai tukar rupiah adalah sekitar Rp 15.000 atau US dollar dan indeks harga konsumen di Indonesia dan Amerika Serikat berada di 100 di tahun 2019. Nilai tukar berubah menjadi Rp 14.000 atau US dollar. Pada saat yang sama, inflasi di Indonesia naik 5% karena indeks harga konsumen naik menjadi 105. Sementara itu, tingkat inflasi
inflasi di Amerika Serikat naik 10% karena indeks harga konsumen naik menjadi 110. Terapkan kedua rumus di atas untuk menghitung nilai tukar real. Hasilnya seharusnya sebagai berikut. Rumus pertama, 14.000 kali 110 bagi 105 sama dengan Rp 14.666.067 rupiah. Yang rumus kedua, 14.000 kali 1 tambah 10% atau 1 tambah 5% sama dengan Rp 14.666.067 rupiah. Selanjutnya adalah teori penentuan nilai tukar atau paritas daya beli. Teori paritas daya beli adalah salah satu teori keuangan internasional yang menjelaskan bahwa perubahan pergerakan nilai tukar akan sebanding dengan perubahan selisih tingkat inflasi antara kedua negara. Teori paritas daya beli ini terdiri dari dua bentuk, yaitu absolut dan relatif. Teori paritas daya beli versi absolut menyatakan bahwa nilai tukar harus sebanding dengan selisih tingkat inflasi domestik dan asing. Sementara teori paritas daya beli versi relatif menyatakan bahwa perubahan nilai tukar mata uang antara dua negara akan sebanding dengan perubahan rasio tingkat inflasi di kedua negara tersebut. Mungkin itu saja materi yang kami bisa sampaikan. Apabila banyak kurangnya atau banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.